Eh, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bisa diaktifkan kameranya teman-teman semuanya. Yuk, seperti biasa komitmen kita untuk belajar, kameranya harus on, kecuali memang ada masalah dengan kamera atau wajahnya lagi sedang tidak baik ya, dalam artian lagi sakit begitu. Baik, hari ini kita ketemu di pertemuan yang ke berapa? Pertemuan kelima, ya. Betul, hari ini kita masuk di pertemuan yang kelima untuk mata kuliah manajemen UKM. Ya, di kuliah umum kemarin siapa yang hadir di sini? Banyak yang hadir ya? Saya belum cek absen. Nuriana, kenapa? Kuliah umum yang kemarin ada pembicara dari apa? Dari Mercubuana yang hari Selasa. Kenapa? Oh begitu. Ya oke, nggak apa-apa. Ya, eh ya ada beberapa yang ikut sih seperti saya lihat ya. Ya kebetulan untuk kuliah umumnya itu berhubungan dengan UKM. Diharapkan Anda sebenarnya bisa ikut, tapi kalau bentrok nggak ada masalah. Saya juga bisa share materi hari ini sebenarnya ada hubungan dengan kuliah umum kemarin. Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan UMKM. Ya, perencanaan dan pengembangan usaha kecil menengah. Tetapi di sini di awal-awal nanti saya akan cerita sedikit tentang UKM yang saya miliki, kemudian rencana pengembangan termasuk strategi pemasarannya. Ya, supaya teman-teman tahu bahwasanya apa yang saya sampaikan ini bukan hanya teori tapi prakteknya langsung. Ya, nanti saya akan juga tampilkan beberapa liputan dari usaha kami di televisi. Itu bagian dari strategi pengembangan dan strategi pemasaran, supaya teman-teman nanti bisa dapat inspirasi juga pada saat memiliki usaha kecil menengah. Ya, baik, itu pembukaan dari saya. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Semoga perkuliahan kita berjalan lancar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya teman-teman, saya langsung share screen saja terkait materi kita hari ini, yaitu perencanaan dan pengembangan bisnis UKM. Bisa terlihat? Bisa ya. Nah, saya kan tadi sudah sampaikan, saya akan cerita sedikit tentang usaha yang saya jalani, ya, yaitu usaha produsen butiran atau granules minuman rempah tradisional, ya, dengan merek, ya, yaitu Makame Rempah. Ya, nah nanti teman-teman ini bisa coba ambil beberapa kesimpulan dari cerita saya, kemudian bisa dikaitkan dengan materi kuliah kita hari ini dan minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Fungsi manajemen. Ya, thank you. Ya, minggu lalu kita belajar tentang fungsi manajemen, di mana di dalamnya ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, ya, directing atau actuating, kemudian ada pengawasan. Ya, nah 4 dari fungsi dasar manajemen itu semuanya nanti ada di sini. Ya, baik teman-teman, saya akan mulai dari cerita pertama, bahwasanya pada saat memulai bisnis ini,
Ya, sebenarnya menjalankan usaha ini adalah istri saya, tetapi saya dukung penuh gitu ya. Saya yang ada di belakang pengembangan bisnisnya. Istri saya itu tahun 2019 April mundur dari sebuah bank BUMN yaitu Bank BNI. Ya, kemudian bulan Juli mengikuti banyak pelatihan UMKM dari mulai ekoprint. Ya, ekoprint itu kayak membatik ya, tapi dari bahan-bahan yang alami. Ya, jadi daun-daun itu sebagai media untuk menciptakan ekoprint, namanya eko lingkungan. Ya, jadi dijiplak di satu media yaitu kain atau bahan baju ya. Jadi kalau jadi itu kayak batik begitu. Mungkin teman-teman yang cewek ini kalau lihat pameran-pameran tahu kali ya. Atau nanti Anda bisa browsing saja apa itu ekoprint. Ya. Kemudian ikut seminar cara pembuatan sabun natural. Nah, karena memang responnya kurang begitu baik pasar, ya khususnya yang sabun ya. Ya, jadi istri saya itu coba membuat usaha sabun mandi, ya sabun mandi yang bahan-bahannya alami, bahannya bisa dari arang, bahan campurannya, kemudian bisa buah-buahan, bisa kopi, ya. Nah, ternyata responnya nggak begitu bagus. Pasar masih membutuhkan atau menggunakan sabun-sabun yang banyak busanya. Saya pikir Anda juga sama, kalau mandi yang wangi, yang banyak busanya. Ternyata Anda harus tahu itu lebih banyak zat kimianya begitu dibandingkan bahan-bahan yang memang bisa menyehatkan untuk kulit. Ya, yang kami buat usaha sabun natural itu bukan berarti tidak ada bahan kimia, ada. Ya, karena bahan kimia untuk buat sabun itu adalah soda api ya teman-teman. Jadi sabun itu terbuat dari soda api dan minyak. Ya, cuma nanti ada takaran-takaran tersendiri, baru dicampur dengan bahan-bahan yang mengandung unsur wangi-wangian. Ya. Nah, kemudian karena sabun memang tidak jalan, ya beralih ke minuman rempah. Nah, ini lewat proses musibah dulu. Makanya terkadang kita bisa mendapatkan peluang di balik musibah gitu. 2020 April kan pandemi itu mulai ada virus corona kan. Nah, di situ istri saya lebih banyak di rumah, kemudian ikut kelas online cara pembuatan jamu. Ya, nah kemudian cara pembuatan jamu itu cuma dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini teman-teman di sini masih ada yang suka minum jamu nggak ya? Nggak ada. Ya, anak-anak muda jarang minum jamu sekarang. Ya, selama ini kan minum jamu itu cairan dijual sama bibit-bibit jamu itu naik sepeda atau dia ngetem di beberapa tempat begitu. Nah, kebetulan kelas online yang diikuti oleh istri saya itu adalah jamu yang berbentuk butiran, tinggal seduh saja. Ya, kemudian diikuti, ya, dibuat prakteknya. Ya, dibuat prakteknya, buat ternyata jadi, kemudian ditawarkan ke orang-orang terdekat dulu, belum berani menawarkan ke pasar. Ya, kasih testernya ke keluarga, ke lingkungan, ke teman begitu. Nah, responnya cukup bagus. Ya, cuma ada beberapa hal yang menjadi catatan. Ya, ada yang bilang terlalu manis. Ya, kemudian kami coba evaluasi. Ya, akhirnya Juli 2020 itu bisa diterima pasar. Kami sudah berani jualan. Ya. Nah, kemudian usaha tersebut berjalan, kami buat visi misinya. Ya, ini sorry, di tulisan ini visi misi dan tagline ya, bukan visi visi. Visi misi dan tagline. Visinya itu adalah mengembangkan produk-produk minuman rempah yang praktis, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat. Kalau misinya kalau visinya itu menjadi UMKM rempah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ya, kalau misinya mengembangkan produk-produk minuman rempah yang praktis, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan tentang pentingnya kesehatan melalui pola hidup sehat dengan minum rempah. Ya, kemudian menjadi UMKM minuman rempah yang mendunia, artinya ekspor. Ya. Kemudian tagline-nya itu hangat dan menyehatkan. Nah, pada saat nanti Anda sudah punya usaha sendiri, harapannya juga usaha Anda itu punya visi misi, walaupun usahanya mikro, walaupun usahanya kecil ya. Karena dari visi itu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya.
Jadi walaupun usaha saya kategorinya mikro, teman-teman, mikro itu usahanya kriterianya apa? Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri usaha mikro? Dari sisi omset berapa? Kenapa? Kalau dari sisi omset sih di bawah 300 juta. Ya 1 tahun. Ya. Nah, karena masih mikro usaha saya, walaupun mikro tapi sudah punya visi misi begitu. Ya, karena memang tujuannya jelas. Nah, kemudian begitu usahanya jalan langsung diurus legalitasnya, teman-teman. Ya, surat izinnya, ya izin ke dinas kesehatan karena berhubungan dengan minuman kesehatan. Ya, kita urus, kemudian urus ke izin ke pemerintahannya. Ya, surat izin usaha mikro kecil. Jadi kalau Anda punya usaha, kemudian memang mau serius untuk dipasarkan, urus surat izin. Ya. Nah, ini penting surat izin ini pada saat nanti Anda melakukan strategi pemasaran. Produknya mau dipasarkan ke swalayan, produknya mau ekspor, itu harus ada izinnya. Dan sekarang mengurus izin-izin ini gratis, teman-teman. Anda tinggal datang ke dinas terkait, bahkan surat izinnya pun bisa diurus secara online. Ya, jadi teman-teman yang memang saat ini sudah punya rencana usaha, kemarin saya sudah minta Anda buat untuk bisnis model canvas. Ya, sudah ada yang kirim belum tugasnya? Sudah ya? Saya belum cek untuk di kantong tugas. Nah, kalau Anda punya memang impian, kemudian memang sudah ada strateginya, baik itu strategi untuk membuka usaha atau yang lainnya, Anda bisa langsung jalan gitu kan. Urus surat-surat izinnya. Ya, sampai dengan LP POM ya, karena memang masyarakat Indonesia mayoritas muslim, kami urus untuk LP POM MUI-nya, halal MUI-nya. Ya, walaupun usaha mikro, karena ini bentuk keseriusan juga gitu ya untuk mengembangkan bisnis UMKM, karena ini masih mikro. Ya, jadi ini bagian dari pengembangan bisnis. Ya, kalau kita mau maju ya semuanya harus dibenahi termasuk izin-izinnya. Ya. Nah, ini produk kami. Ya, jadi kalau kita bicara strategi pemasaran nanti kan bicara 4P. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, bicara 4P. Satu produk, ya, yang kedua apa? 4P itu. Ya, yang kedua itu price atau harga. Yang ketiga adalah promotion, ya, atau promosi. Yang keempat adalah place atau tempatnya. Nah, ini kita masuk dari produknya. Jadi kalau kita bicara pemasaran, bicara yang pertama produk. Ya, produk kami yang pertama ada jahe merah granules, itu ukuran 200 gram dan 50 gram. Ya, ada 2 ukuran. Ya, kemudian manfaatnya juga jelas, meningkatkan imun tubuh atau stamina, antioksidan, anti racun, sehat untuk jantung dan lain-lain. Ya. Lihat Anda bisa lihat kemasannya, packaging, karena ini bagian dari strategi pengembangan juga. Walaupun minumannya minuman jamu, tapi kami kemas secara baik begitu, karena ini penting packaging. Ya. Kemudian kunyit serai. Ya, dalam bentuk butiran juga, tinggal seduh. Kemasannya ada 2, yang 200 gram sama 50 gram. Ya, fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh juga, mengobati radang, kesehatan lambung, antibakteri, kanker, dan menstabilkan gula darah. Ya, kemudian yang ketiga temulawak, habatus sauda. Ya, fungsinya memelihara kesehatan hati, mengurangi radang sendi, menurunkan lemak darah, menghambat pertumbuhan kanker, dan mengatasi gangguan ginjal. Ya, ini bukan mengobati ya, karena ini bukan obat, ini adalah jamu. Ya. Nah, ini struktur organisasinya. Kalau kita bicara kemarin adalah manajemen sumber daya manusianya, ada fungsi organisasi. Saya kan katakan, kalau Anda masih ingat bahasanya, pengorganisasian di usaha mikro itu sifatnya informal. Ya, artinya tidak ada beberapa yang tidak menggunakan struktur organisasi garis atau staf atau fungsional kan. Ya, biasa aja. Di sini Rahma Yulia, istri saya, sebagai founder. Ya, saya sebagai marketingnya, pemasarannya. Ya, kemudian Indra Kurniawan ini adalah ponakan saya.
Bagian produksi kebetulan lulusan S2 dari Brawijaya di bidang teknologi hasil pertanian. Kemudian administratornya itu ponakan saya. Ya, jadi kalau usahanya mikro itu organisasinya masih informal. Ya nggak formal begitu. Ya intinya ada stafnya dan ada koordinasi lah. Ya. Nah kemudian produk, walaupun produknya mikro, tapi kita harus bisa memetakan apa yang menjadi keunggulan dari produk kita, ya supaya nanti pada saat bersaing kita sudah tahu apa yang menjadi keunggulan produk kita, apa yang menjadi keunggulan dari produk lain, sehingga kita tahu melakukan strategi apa nanti. Ya, nah, ini produk kami ada 4 keunggulan. Yang pertama asli karena nggak menggunakan bahan pengawet. Ya, kemudian bisa dibawa kemana saja, kemasannya ekonomis, ada yang 50 gram tadi bisa dikantongi. Ya, kemudian cukup praktis, tinggal seduh dengan air panas saja. Anda nggak perlu geprek-geprek segala macam. Ya, kemudian dilengkapi dengan legalitas yang lengkap. Ya, ini keunggulan kompetitifnya. Nah, jalur distribusinya ini termasuk jalur pemasarannya. Ya, 60% itu menggunakan reseller individu. Ya, Nuriana, Femi atau teman-teman yang lain mau memasarkan boleh, kami kasih harga khusus. Nanti Anda jual harga konsumen begitu. Kami lebih banyak 60% itu ke reseller individu. Kemudian 30% kami masih jualan langsung. Ya, ke teman-teman. Ya, kalau di kampus yang di Gatot Subroto itu sudah terkenal, begitu saya datang kemudian nanya tuh ada nggak Mbak Jahe Pak, Mbak Jahe. Ya. Kemudian 15% reseller retail ini yang grosiran kayak swalayan, gitu. Warung kopi, ya warung kopi modern tentunya. Kemudian 5% penjualan online. Ya, ingat ini bagian dari strategi pemasaran dan pengembangan bisnis. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, ini reseller kami. Usaha ini baru berjalan 1 tahun 3 bulan, ya, tapi kami punya reseller yang retail tadi, yang bukan individu, ya kurang lebih ada 20-an ini. Ya, kalau Anda tinggal di Johor itu ada Diamond Swalayan, ada Bina Swalayan, Setiabudi. Ya, ada toko Saudi Store yang di sebelah Masjid Al Jihad, ada di Perdana Kopi, ada Majadi Kopi, ya ada di Marelan, Idola Fashion, ya kemudian ada di Super Swalayan, ada di Abadi Coffee, ada Medan Napoleon kalau Anda beli oleh-oleh yang di Binjai sama di Medan, ya kemudian ada Kedai Wakaf. Kalau di Banda Aceh ada 6 outlet, kalau di Tangerang juga ada 1 yang menjual produk kami. Ya. Nah, kemudian e-commerce, ya jualan lewat elektronik, ya perdagangan elektronik itu ada di Tokopedia, ada Bukalapak atau ada di Shopee. Ini bagian dari strategi pemasaran juga teman-teman lewat digital. Bagi teman-teman yang kemarin ikut seminar, ini juga bagian dari ekspansi pemasaran melalui digitalisasi. Ya, Anda mau beli lewat GoFood ada, tinggal ketik aja nanti Makamera. Tokopedia yang lebih aktif ya, tinggal ketik nama toko kami. Nah ini bisnis model kanvas yang kemarin saya berikan contoh ya, Anda sudah lihat, kami juga memilikinya. Nah, strategi pemasaran lainnya yaitu strategi pemasaran lewat media. Anda boleh lihat nanti tampilan usaha kami diliput oleh TV, ya 2 TV nasional, 1 TVRI dan 1 iNews. Ini bagian dari strategi pemasaran dan pengembangan. Ya, teman-teman bisa lihat tayangan liputan media berikut ini.